Ramai orang Kristen membaca ayat ini tetapi terkadang terlepas pandang maknanya yang sebenar. Mari kita perhatikan bersama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati pembelajaran firman Tuhan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita percaya dan pegang, biarlah semuanya itu berlandaskan kepada Alkitab. Baik, mari kita lanjut. Isu yang sering timbul apabila membaca ayat itu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk membina rumah bagi kita, menanam pokok-pokok, membentuk taman, dan menyediakan tempat tinggal secara fisikal. Ada yang beranggapan bahwa apabila semua ini siap, barulah Yesus akan kembali menjemput kita. Tapi benarkah demikian? Mari kita lihat lebih dekat. Kita lihat bahasa Inggrisnya. In my father's house are many mansions. Pertanyaan saya, mansionsnya sudah ada belum? Sudah ada. Ayat ini tidak berkata in my father's house there will be mansions. Tetapi there are many mansions. Bermaksud tempat-tempat itu sudah ada. Ia bukan sesuatu yang sedang atau akan dibina oleh Yesus sejak dia naik ke surga. Bukan. Yesus naik ke surga bukan untuk membina mansions bagi kita, saudara. Mansionsnya itu sudah ada. Rumah itu sudah tersedia di rumah Bapaknya. Kalau kita pikir secara logik dan rohani, adakah Yesus perlukan 2000 tahun untuk membina rumah di surga? Kalau mengikut perkiraan dari Yesus terangkat ke surga hingga ke zaman ini, kira-kira sudah 2000 tahun. Jadi perlukah Tuhan membina rumah selama itu, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi serta segala isinya ini Dia ciptakan hanya dalam 6 hari saja? Tidak masuk akal kan kalau Yesus perlu beribu-ribu tahun untuk menyediakan tempat tinggal, sedangkan Dia adalah pencipta dan maha kuasa. Jadi ketika Dia katakan di rumah Bapakku ada tempat tinggal yang banyak, jika demikian tentu aku berkata kepadamu. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Jadi alasan kenapa Yesus pergi ke surga adalah karena memang sudah banyak rumah di sana. Boleh paham kan? Bukan karena Dia hendak menyediakan rumah, tetapi karena rumah itu memang sudah ada. Sebab kebanyakan dari kita ketika membaca Yohanes 14 ini, kita langsung berpikir bahwa Yesus pergi ke sana untuk mendirikan rumah. Tidak, saudara. Rumah itu sudah ada. Dia ke sana untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Boleh mengerti tahap ini? Harap sungguh-sungguh kita mengerti. Yesus pergi ke sana untuk memastikan bahwa ada tempat buat kita. Tahukah saudara, mengapa Yesus kembali ke surga? Yesus kembali ke surga untuk melaksanakan pelayanan pengantaran terakhirnya di bilik maha suci, saudara. Itulah sebabnya pemahaman kita sedikit berbeza daripada banyak denominasi Kristen lainnya. Sebagian gereja percaya bahwa karya penebusan atau clean redemption sudah sepenuhnya selesai di kayu salib. Ini adalah pengertian yang sering kurang dipahami atau diperhatikan dengan mendalam oleh sebagian orang Kristen. Dan bila ditanya, kira-kira saat ini Yesus sedang buat apa di surga? Banyak yang kurang memahami atau tidak tahu jawabannya. Tidak semua orang memiliki pengertian yang mendalam tentang pelayanan Yesus setelah Dia terangkat ke surga.
Yesus bukan membangun rumah seperti yang sering dipikirkan oleh kebanyakan orang, tetapi Yesus memastikan sebuah tempat bagi kita. Ini dilakukan melalui pelayanan pengantaraannya di bilik maha suci surgawi. Itulah bagian dari pekerjaannya dalam menyiapkan tempat bagi kita. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi bagaimana cara dia memastikan supaya ada tempat bagi kita? Melalui pelayanan pengantaraannya di bait suci surgawi. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa setiap kita di sini memiliki tempat yang Yesus sediakan? Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Melalui pelayanan ini, Yesus mempersembahkan darahnya sebagai ganti kita dan mengadili serta menghapuskan dosa mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Saya ulangi, Yesus mempersembahkan darahnya sebagai ganti kita dan mengadili serta menghapuskan dosa sesiapa saja yang sungguh-sungguh bertaubat. Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dengan kata lain begini, dia sedang memastikan siapa yang layak menerima tempat itu. Inilah proses penghakiman atau penyelidikan yang sedang berlangsung sekarang. Jika kita ingin memahami hal ini dengan lebih terperinci, kita boleh rujuk pelajaran sebelumnya, di mana kita telah belajar bagaimana proses pengadilan berlangsung ketika kita menghadap takhta Kristus. Sampai jumpa dalam pelajaran akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.